kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Melki. Selamat malam Pak Melki. Tadi sudah ada perbincangan penyempurnaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perpu. Namun kembali mendapatkan penolakan dari teman-teman pekerja. Bagaimana dari DPR Pak menanggapinya? Pembahasan ini kami lakukan tanggal 11 Januari lalu ya. Kami mengundang Menteri Tenaga Kerja membahas tentang Perpu ini. Tentu dari sisi tenaga kerja ya, Bu Mira ya. Dan pembahasan kami di 11 Januari itu juga semacam melihat pendapat dari teman-teman berbagai fraksi lah sebenarnya. Bisa kelihatan di situ, walaupun kemudian kita tidak buat terbuka, tertutup dibuat karena juga ternyata Ibu Menaker menyampaikan bahwa proses ini lagi berjalan dan tentu mungkin ada perdebatan yang mungkin kita ingin selesaikan dulu internal antara DPR dan pemerintah dulu. Di pertemuan tanggal 11 Januari itu kelihatan sekali memang undang-undang atau Perpu ini yang kemudian merespon terhadap putusan MK itu ternyata memang di berbagai pihak pasti tidak mungkin semuanya puas gitu. Dari sisi pemerintah juga mungkin tidak sangat puas juga karena kan ini dibuat dalam bentuk Perpu yang juga tentu ini kan ada situasi yang memang memaksa yang itu subjektif dilihat oleh pemerintah. Debatable lah di situ. Nah tapi ternyata juga di aspek substansi dari peraturan ini ternyata juga penjelasannya itu dari sisi Menaker menjelaskan bahwa sudah coba meresponnya terkait dengan soal tadi alidaya itu. Yang dulu dibiarkan dia terbuka, hari ini dibatasi. Jadi outsourcing itu juga besok tidak akan dibuka untuk segala jenis pekerjaan, akan dibatasi. Nah pembatasan inilah yang nantinya dalam peraturan turunan nanti itu Menaker mengatakan akan membuka diri bagi semua pihak terkait untuk duduk bersama. Sehingga nanti aturan turunannya nanti di terutama PMK-nya si Menaker ini itu juga bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi pekerja di sektor mana saja kita membatasi outsourcing ini. Tapi itu bukan di Perpu ini kan ya? Kan memang tidak semua hal prinsip akan diatur dalam Perpu. Perpu kan udah undang-undang juga, dia mengatur hal yang bersifat prinsip. Di bawahnya berarti, di bawah Perpu ini akan diatur. Di PP juga kalau misalnya juga perlu diturunkan akan diturunkan lagi dalam peraturan menterinya gitu. Jadi tentu hal-hal prinsip yang penting disepakati dulu, nanti detailnya terhadap pelaksanaan dari undang-undang tersebut akan dijawab oleh PP dan juga peraturan menteri. Ini satu soal tadi outsourcing. Soal juga tadi pengupahan juga sama saya kira. Karena tadi juga ada catatan tadi sudah disampaikan ya. Selain inflasi, tadi juga ada pertumbuhan ekonomi, ada juga indeks tertentu. Sekali lagi juga ini kan juga harus kita diskusikan lagi. Yang koefisien alfa itu ya jadi Pak ya? si Bu Menaker juga mengatakan bahwa ya sekarang juga kan tanpa ada Perpu saja, itu juga pasti pengupahan ini juga pasti rame nih. Setiap kita punya tiap tahun kan pasti mau diputuskan apapun juga di Kementerian Tenaga Kerja putuskan itu sampai ke bawah juga pasti akan menjadi variatif juga. Gubernur akan memberikan responnya, jangan kan buruh ya, gubernur juga protes kenapa gua begini gitu. Jadi ini ya ruang-ruang dialog ini jangan sampai putus gitu. Itu bisa diturunkan nanti dalam peraturan di bawahnya, di bawah Perpu Cipta Kerja ini. Pembicaraannya masih dan juga yang menarik begini, sebenarnya menarik adalah ada salah satu pasal gitu yang juga pengusaha protes. Kalau tidak salah pasal 153. Di situ dikatakan bahwa pengusaha tidak bisa memecat begitu saja gitu. Harus ada proses yang dilalui yang juga mungkin itu mudah-mudahan teman-teman buruh bisa nanti menyempatkan pengusaha. Proses yang dilalui sehingga tidak serta-merta pengusaha bisa memecat karyawan tanpa ada suatu proses yang disepakati lah kalau boleh nanti diturunkan dalam peraturan. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada? Ada, kan dalam Perpu ini di undang-undang ya? Di undang-undang kemarin belum ada. Nah Perpu ini kemudian mencoba menjawab itu. Jadi sebenarnya di sisi pengusaha juga ada yang menelpon kami juga mengatakan kami agak keberatan di poin ini misalnya. Pak Anton yang menelpon bukan? Bukan. Tapi ada yang menyampaikan lagi. Tapi di teman-teman buruh yang paling banyak kontak kepada kami merasa dirugikan gitu. Nah, ada berbagai hal itu yang bisa dibahas bersama dan saya kira pemerintah kalau saya dengarkan Ibu Menaker akan membuka diri nih. Nah, itu bisa didiskusikan bersama sehingga turunannya itu mudah-mudahan bisa menyepakati yang tadi bukan cuma pengusaha dan buruh ya, tapi saya sepakat tadi ya kita kepentingan bangsa lah. Kan ada banyak calon pekerja juga yang sementara sekolah atau juga yang mungkin lagi nganggur ini yang juga mungkin butuh kita dengar dan kita akomodasi dalam berbagai regulasi ke depan gitu. Saya ingin bertanya sedikit saja ke Pak Melki. Kenapa kemudian sudah ditanya ya ke Ibu ya, walaupun yang mengeluarkan kan Pak Ellen ya, membidani Perpu ini. Kenapa Perpu sih Pak? Kenapa bukan undang-undang? Ya kan tadi itu kegentingan memaksa sekali lagi nih ya, karena itu kan wilayah Presiden Republik Indonesia yang tentu juga subjektivitas pemerintah sudah melihat dan ya seperti yang tadi disampaikan kan normatif seperti itu. Jadi sekali lagi memang angka-angka tadi itu kan ini pemerintah lebih bisa mengukur dan gini, kita jangan melihat kondisinya hari ini. Sekali lagi situasi dunia yang tidak pasti ini
itu kan dia bisa saja terjadi dalam situasi cepat gitu. Konteksnya maksudnya ya? Menurut saya gini ya, kita lebih baik mengantisipasi daripada ketika itu terjadi kita kayak nanti menyalahkan lagi, kenapa kita nggak siap gitu. Sedia payung sebelum hujan. Nah, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini subjektif, pemerintah bisa menjelaskan. Sedia payung sebelum hujan, walaupun bisa juga hujan tidak turun, begitu kan? Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau hujan turun kita masih siapin payung. Oke, Bu Mira, ini dijelaskan oleh wakilnya nih, oleh Pak Melki, bahwa sebenarnya diajak juga bicara. Bu Mira mungkin tidak diajak bicara, tapi mungkin ada kolega buruh. Kalau pembicaraan itu tentu yang menginisiasi biasa dari pemerintah. Oh, oke. Setahu saya sih, saya dengar dari bulan pertengahan tahun, tapi sekali lagi intensitasnya mungkin biar pemerintah dan Bu Mira yang bisa menjelaskan. Ya, jadi gini, ada yang namanya lembaga kerjasama tripartit nasional, LKS Tripnas. Saya minta pemerintah itu kalau buat regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan perburuan, libatkan itu. Nah, di LKS Tripnas itu ada perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja. Ini undang-undang nih, yang ngangkat pun Pak Presiden gitu loh. Ini tolong dilibatkan, difungsikan gitu loh, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Di pembahasan Perpu tidak nggak ada. Karena kan ada pelibatan katanya kawan-kawan serikat pekerja. Itu kan nggak secara resmi. Ya, tetap pengennya saya libatkan miras sumiat, enggak. Saya nggak mau pengen kayak gitu. Tapi libatkan LKS tripartit ini gitu ya. Supaya tadi hasilnya tidak ada lagi, meminimalisir lah. Meminimalisir tadi yang namanya bentrokan-bentrokan atau juga semacam keberatan-keberatan gitu ya. Tetapi saya pengen ngasih tahu juga Pak Melki bahwasannya seharusnya yang baiknya itu, yang idealnya itu kan bicara regulasi undang-undang yang ideal dong, jangan kemudian nanti turunkan di PP, diturunkan PP. PP itu bisa direvisi lagi gitu loh, dan itu yang rentan, sensitif, dan itu menjadi penolakan-penolakan nantinya. Akan lebih kuat kalau dimasukkan dalam undang-undang begitu ya? Betul. Baik, Pak Anton, sebenarnya bagaimana sih kondisi dunia usaha saat ini dan apakah Perpu ini sangat mendesak bagi dunia usaha, Pak? Jadi begini, kalau ditanya kita puas atau tidak, kita juga kurang puas. Tetapi begini, kenapa memaksa? Saya mencoba menghayati. Pengusaha itu yang paling ditakutkan adalah uncertainties. Nah, undang-undang ini belum jelas akan jalan atau tidak. Karena kita dapat banyak pertanyaan dari investor maupun buyers, apakah ini akan berjalan? Nah, kalau tidak ada satu pegangan karena belum selesai dan lain-lain, ini menimbulkan persoalan. Mereka ini begini, mereka kalau masuk di satu negara tidak hanya lihat yang seperti Pak Melki bilang kondisi sekarang, tapi melihat proyeksi ke depan. Nah, kalau undang-undangnya aja masih digugat dan seterusnya belum selesai, itu kan menimbulkan uncertainties. Dan kedua, Pak Leo, kita mesti sadar kalau kita amati, saya setuju dengan almarhum Pak Profesor Mubiarto. Dia mengatakan kita ini setelah reformasi sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, jadi tinggal kalau mau talk show begini, Pak Leo mau undang siapa ini? Nah, kalau semua ini, dan akhirnya itu yang tidak baik juga, bahwa ekstrim satu begini, yang satu di bawah, akhirnya kompromi, Pak Melki. Lah, kalau kompromi kan cair, tidak jadi apa-apa. Nah, kita harapkan sebenarnya pemerintah harus lebih tegas. Kalau sudah yakin ini baik dan betul-betul demi kepentingan rakyat. Karena di dunia ini, di negara manapun, pada akhirnya yang diprioritaskan terjadi perang dagang dan lain-lain karena lapangan kerja. Pak Anton, tapi Apindo setuju ya dengan Perpu Cipta Kerja ini? Karena di kesempatan yang lalu Pak Haryadi Sukamdhani di tempat yang sama mengatakan kami tidak diajak bicara, katanya begitu. Artinya begini, Pak Leo. Perpu itu domain DPR dan pemerintah. Ya, artinya yang saya tahu. Tapi kan dibocorkan sedikit bisa lah ke pengusaha. Ya, artinya begini, kita memang mengharapkan ada kepastian. Cuma memang yang kita agak kecewa karena memang menyangkut ketenagakerjaan ini, karena lari dari substansi. Satu contoh, kalau kita bicara, tapi ini kan sudah jadi undang-undang, akan jadi undang-undang kalau disetujui. Bahwa satu contoh, alidayah. Loh, kalau pekerjaan yang namanya Boeing saja itu yang inti daripada pesawat itu yaitu mesin, dia beli dari Rolls Royce, outsourcing juga kan. Kenapa kita mesti atur semacam itu, Pak Melki? Dan kedua, dalam hal memilih seperti pekerja sekarang lebih suka yang bebas, Pak Melki. Jadi itu sudah tidak mau diikat-ikat ini. Jadi tolong ini dihargai juga. Tapi kembali lagi Pak Leo, kita kalau kita bolak-balik terus begini, tidak ada kepastian, akhirnya yang rugi adalah rakyat. Dan jangan lupa Pak Melki, kelompok-kelompok kepentingan, pertama tentu kaum buruh. Kedua, kelompok kepentingan lain yang tidak kalah penting yang Pak Melki bilang tadi, unemployment. Dan mereka tidak pernah diajak bicara. Jadi kalau kali ini juga mereka diajak bicara untuk dengar, mereka punya hak dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
untuk Perpu mendapatkan Cipta Kerja pekerjaan. ini Pak dikatakan mendesak dan genting Pak. Tapi kenapa baru diluncurkan akhir tahun 2022 padahal sudah terjadi krisis dan ketidakpastian di awal tahun 2022 kemarin Pak. Kami akan membahas lengkapnya usai jeda iklan berikut ini dalam Economic Challenge. Tetaplah bersama kami.